Apa itu emulsi? Jika dua cairan yang tidak saling bercampur diaduk, maka akan terbentuk suatu dispersi, di mana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat cair yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Inilah yang disebut sebagai emulsi. Namun, emulsi merupakan suatu sistem dispersi yang tidak stabil secara termodinamika, sehingga ketika pengadukan dihentikan dalam waktu singkat, tetesan-tetesan akan bergabung menjadi satu dan kedua cairan tersebut akan memisah. Oleh karena itu, perlu ditambahkan bahan pengemulsi untuk membuat emulsi yang stabil. Termodinamika emulsi. Mengapa emulsi tidak stabil secara termodinamik? Coba perhatikan persamaan energi bebas berikut. W sama dengan delta G sama dengan gamma LL dikali delta A, di mana W adalah usaha, delta G adalah perubahan energi bebas, gamma LL adalah tegangan antarmuka cair-cair, dan delta A adalah perubahan luas permukaan. Fase terdispersi dalam sistem emulsi berada dalam bentuk tetesan yang terbagi halus. Akibatnya, luas permukaan yang kontak dengan medium pendispersi menjadi sangat besar. Suatu sistem dikatakan stabil secara termodinamik apabila energi bebasnya 0 atau mendekati 0. Agar mencapai kestabilan, partikel emulsi akan berusaha menurunkan luas permukaannya dengan cara berkoalesensi kembali. Tipe-tipe emulsi. Di sini ada dua tipe emulsi. Pertama adalah emulsi minyak dalam air. Emulsi minyak dalam air adalah emulsi yang terbentuk jika fase dalam berupa minyak dan fase luarnya adalah air. Bahan pengemulsinya adalah surfaktan non-ionik sintesis, akasia, teragakan, dan gelatin. Emulsi ini cocok digunakan untuk sediaan farmasi dengan pemberian oral karena cairan yang tidak larut di dalam air. Yang kedua, ada emulsi air dalam minyak. Emulsi air dalam minyak adalah emulsi yang terbentuk jika fase dalamnya adalah air dan fase luarnya berupa minyak. Bahan pengemulsinya seperti sabun polivalen. Di antaranya ada kalsium palmitat, ester-ester, sorbitan atau span, kolesterol, dan lemak wol. Emulsi tipe air dalam air dan minyak dalam air dalam minyak, atau disebut juga sebagai emulsi ganda. Cara memprediksi emulsi. Yang pertama, jika amfifil pada dasarnya larut air, maka amfifil tersebut akan cenderung menghasilkan emulsi dengan tipe minyak dalam air. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, emulsi minyak dalam air dapat dibentuk dengan volume fase dalam yang besar. Emulsi air dalam minyak dapat dibentuk jika jumlah airnya kurang dari 40%. Hal ini terjadi pada kasus-kasus tertentu. Yang ketiga, urutan pencampuran dapat mempengaruhi tipe emulsi. Fase dalam umumnya ditambahkan ke fase luar. Jika dicampur bersamaan, umumnya akan terbentuk emulsi tipe minyak dalam air. Yang keempat, cairan yang lebih kental cenderung akan menjadi fase luar. Cara menentukan emulsi. Pertama adalah metode pengenceran. Metode ini hanya untuk emulsi cairan. Bila ditetesi dengan air, emulsi segera dapat diencerkan, maka jenis emulsi tersebut adalah emulsi minyak dalam air. Sedangkan bila tidak, jenis emulsi tersebut adalah emulsi air dalam minyak. Hal ini juga dapat dilihat di bawah mikroskop. Emulsi dapat diencerkan dengan parafin, maka jenis emulsi adalah air dalam minyak.
Dan jika tidak terencerkan, maka emulsi tersebut adalah emulsi minyak dalam air. Uji pewarnaan. Zat warna yang larut dalam air, contohnya metilen blue, hanya dapat mewarnai emulsi minyak dalam air. Dan zat warna yang larut minyak seperti sudan 3 hanya dapat mewarnai emulsi air dalam minyak. Metode fluoresensi. Minyak dapat berfluoresensi di bawah sinar UV. Emulsi minyak dalam air menunjukkan pola titik-titik, sedangkan emulsi air dalam minyak berfluoresensi seluruhnya. Uji kobalt klorida. Kertas kobalt klorida yang telah dikeringkan akan berubah warna dari biru menjadi merah muda bila emulsi minyak dalam air ditambahkan. Metode yang keempat atau yang terakhir adalah metode konduktivitas listrik. Aliran listrik dihantarkan oleh emulsi minyak dalam air karena adanya zat-zat ionik dalam air. Teori emulsifikasi. Terdapat beberapa teori yang melihat proses terjadinya emulsi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Teori yang pertama yaitu surface tension theory atau teori tegangan permukaan. Molekul memiliki gaya tarik-menarik antara molekul sejenis yang disebut dengan gaya kohesi. Selain itu, molekul juga memiliki gaya tarik-menarik antar molekul tidak sejenis yang disebut dengan gaya adesi. Dalam keadaan cair, gaya kohesif antara molekul-molekul yang berdekatan terbentuk dengan baik. Molekul-molekul dalam bulk cairan dikelilingi oleh molekul-molekul lain dari segala arah. Molekul-molekul tersebut mempunyai gaya tarik-menarik yang sama, namun molekul-molekul pada permukaan hanya dapat membentuk gaya tarik-menarik kohesif dengan molekul-molekul cairan lain yang berada di bawah atau di dekat molekul-molekul tersebut. Molekul-molekul ini dapat membentuk gaya tarik-menarik adesif dengan molekul-molekul yang menyusun fase lain yang terlibat dalam antarmuka, sehingga menarik keseluruhan molekul-molekul antarmuka dan mengerutkan permukaan. Tegangan yang terjadi antara dua cairan tersebut dinamakan dengan tegangan antarmuka. Dalam teori ini, penggunaan bahan sebagai pengemulsi dan penstabil menurunkan tegangan permukaan dua cairan yang tidak saling bercampur, menurunkan kekuatan gaya tolak antar cairan, dan mengurangi setiap gaya tarik untuk molekul masing-masing. Teori yang kedua yaitu Oriented Wedge Theory atau teori orientasi bentuk baji. Teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa pengemulsi tertentu menyesuaikan diri di sekitar dan dalam cairan dengan merefleksikan kelarutan mereka dalam cairan tersebut. Jadi, setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hidrofilik dan lipofilik. Kelompok hidrofilik yaitu bagian emulgator yang suka air, sedangkan kelompok lipofilik yaitu bagian emulgator yang suka minyak. Masing-masing kelompok akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Kelompok hidrofilik ke dalam air dan kelompok lipofilik ke dalam minyak. Teori yang ketiga yaitu interfacial film theory atau teori film plastik. Menurut teori ini, bahan pengemulsi akan terabsorpsi pada permukaan tetesan fase dalam dan mengelilinginya sebagai lapisan film tipis. Film tersebut mencegah kontak dan koalescensi fase internal. Semakin kuat dan lentur lapisan film yang terbentuk, semakin stabil emulsi tersebut.
Emulgator yang banyak digunakan di bidang farmasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu bahan aktif permukaan. Bahan ini terabsorpsi ke permukaan tetes terdispersi dan membentuk lapisan monomolekuler serta menurunkan tegangan permukaan. Beremulgator yang membentuk lapisan molekuler tunggal di sekitar tetesan akan mencegah koalasensi partikel yang berdekatan. Yang kedua yaitu koloid hidrofilik. Bahan ini membentuk lapisan multimolekuler pada permukaan tetes terdispersi emulsi minyak dalam air. Emulgator ini membentuk lapisan multimolekuler yang kuat di permukaan tetes terdispersi dan bertindak sebagai penyalut tetes terdispersi, serta menimbulkan resistensi yang tinggi terhadap koalasensi yang mungkin terjadi. Selain itu, molekul yang tidak terabsorpsi akan terdispersi di fase air dan meningkatkan viskositas air sebagai fase luar yang juga kemudian meningkatkan stabilitas emulsi. Yang ketiga, partikel padat yang terbagi halus. Bahan ini terabsorpsi pada permukaan tetes terdispersi dan membentuk lapisan partikulat di sekitarnya. Partikel halus yang terbasahi oleh baik fase air dan fase minyak dapat bertindak sebagai emulgator. Jika partikel terlalu hidrofilik, maka mereka akan terdispersi di dalam medium air, dan jika terlalu hidrofobik, partikel akan sepenuhnya terdispersi di dalam fase minyak. Agar dapat berfungsi sebagai emulgator, partikel ini ukurannya harus lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tetes terdispersi fase dalam. Pembentukan tetes terdispersi. Adanya emulsi dapat terjadi karena hasil dari dua proses yang saling berkompetisi. Proses pertama membentuk tetes terdispersi suatu cairan di dalam cairan lain, dan proses kedua yaitu menggabungkan tetes terdispersi untuk membentuk bulk fase luar. Nah, proses pertama meningkatkan energi bebas sistem, sedangkan proses kedua menurunkan energi bebas. Proses kedua bersifat spontan dan terus akan berlanjut hingga bulk fase luar terbentuk. Coba kalian bayangkan dalam sebuah wadah terdapat dua cairan yang tidak saling bercampur, misalnya air dan minyak. Untuk membentuk tetes terdispersi suatu cairan yang satu ke dalam cairan yang lain, antarmuka kedua cairan harus diganggu, misalnya dengan pengadukan. Pengadukan ini dilakukan hingga pada derajat terbentuknya jari-jari atau benang-benang dari salah satu fase cair ke dalam fase cair lainnya. Jari-jari atau benang-benang yang terbentuk ini sifatnya tidak stabil dan selanjutnya akan mengalami proses varikosis atau pembentukan butiran-butiran. Butiran ini kemudian terpisah membentuk tetesan tunggal. Pada tahap ini pula, tetesan besar pecah menjadi tetesan kecil. Ukuran tetesan rata-rata akan menurun dengan cepat pada beberapa detik awal pengadukan dan ukuran optimumnya akan tercapai setelah 1 hingga 5 menit. Namun, pengadukan lebih lama tidak lagi optimal untuk menurunkan ukuran tetes terdispersi. Fenomena dan ketidakstabilan emulsi. Terdapat beberapa fenomena yang berhubungan dengan stabilitas fisik emulsi, yaitu yang pertama, inversi fase, yaitu berubahnya emulsi tipe minyak dalam air menjadi air dalam minyak, ataupun sebaliknya. Inversi fase dapat terjadi karena pengaruh elektrolit dan perubahan rasio fase terdispersi dan pendispersi. Yang kedua yaitu flokulasi, yaitu berpisahnya fase terdispersi membentuk agregat. Yang ketiga, sedimentasi, bergeraknya fase terdispersi ke bawah, dan creaming, bergeraknya fase terdispersi ke atas. Terjadinya sedimentasi dan creaming bergantung pada kerapatan fase terdispersi dan fenomena ini dapat dijelaskan dengan hukum Stokes. Oswald ripening terjadi pada emulsi di mana tetesan bertabrakan dengan yang lain dan membentuk tetesan yang lebih besar dan yang lebih kecil.
Koalesensi dan cracking atau breaking adalah pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak berkoalesensi atau menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Emulsi ini bersifat irreversibel, artinya tidak dapat diperbaiki kembali. Perhitungan HLB. Setiap jenis emulgator memiliki harga keseimbangan yang besarnya tidak sama. Harga keseimbangan ini dikenal dengan istilah HLB atau Hydrophile-Lipophile Balance, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dengan kelompok lipophil. Semakin besar harga HLB, berarti semakin banyak kelompok yang suka air. Artinya, emulgator tersebut lebih mudah larut dalam air dan demikian sebaliknya. Dalam skala HLB ini, dapat dilihat kegunaan suatu emulgator ditinjau dari harga HLB-nya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperoleh emulsi yang stabil adalah dengan memperhitungkan HLB sistem. Emulsi yang stabil dapat dihasilkan dengan menyesuaikan HLB butuh fase minyak dengan HLB surfaktan yang digunakan. Contoh perhitungan HLB butuh fase minyak yang terdiri atas beberapa komponen minyak seperti cottonseed oil 30%, steril alkohol 3%, beeswax 2%, emulgator 5%, air at 100%. Fase minyak dalam formulasi tersebut adalah cottonseed oil, steril alkohol, dan beeswax. Cottonseed oil memiliki jumlah komponen 30 dalam formulasi tersebut dengan nilai HLB 10. Untuk memperoleh fraksi komposisi dengan cara jumlah komponen cottonseed oil yaitu 30 dibagi dengan total fase minyak yaitu 35 diperoleh fraksi komposisi 0,86. Perhitungan HLB butuh cottonseed oil diperoleh dengan cara fraksi komposisi cottonseed oil dikali dengan nilai HLB cottonseed oil yaitu 0,86 dikali 10 sama dengan 8,60. Selanjutnya steril alkohol, fraksi komposisinya yaitu 0,09 dan perhitungan HLB butuhnya 1,26. Dan kemudian beeswax, fraksi komposisinya yaitu 0,05 dan perhitungan HLB butuhnya 0,60 sehingga diperoleh nilai HLB butuhnya totalnya yaitu 10,46. Artinya, pada pembuatan 100 ml emulsi diperlukan emulgator dengan harga HLB 10,46. Nah, misalkan emulsi tersebut akan diemulsikan dengan twin 60 yang memiliki nilai HLB 14,9 dan span 60 yang memiliki nilai HLB 4,7 sebanyak 5% atau 5 gram. Dengan menganggap fraksi span 60 dalam campuran adalah X, maka fraksi twin 60 adalah 1 kurang X. Untuk menghitung perbandingan twin dan span dalam formula, maka digunakan rumus HLB butuh sama dengan HLB span dikali X ditambah HLB twin dikali 1 kurang X. Dimasukkan nilai 10,46 sama dengan 4,7X ditambah 14,9 dikali 1 kurang X. 10,46 sama dengan 4,7X ditambah 14,9 dikurangi 14,9X. Kemudian 14,9X dikurangi 4,7X sama dengan 14,9 dikurang 10,46. 10,2X sama dengan 4,44. Diperoleh X sama dengan 4,44 dibagi 10,2 yaitu 0,44. Nah, diperoleh span 60 sama dengan 0,44 dan twin 60 sama dengan 1 dikurangi 0,44 yaitu 0,56. Jika jumlah total emulgator adalah 5%, maka untuk span 60 jumlahnya adalah 0,44 dikali 5% sama dengan 2,2%, dan untuk twin 60 jumlahnya adalah 0,56 dikali 5% sama dengan 2,8%.